Selamat siang anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Niputu Mariantini. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pengisian formulir yang ada di reservasi. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang cara penanganan dan cara pengisian formulir pada reservasi, untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang SOP ketika penanganan reservasi melalui email. Ini untuk kelas 11 dan juga kelas 12 karena materi memang mengenai penanganan reservasi melalui email. Untuk yang pertama yaitu persiapkan diri dan persiapan kelengkapan alat kerja. Jadi sebelum kita mulai mengecek email dari calon tamu ataupun tamu, kita harus mempersiapkan diri dan juga mempersiapkan alat kerja yang berada di sekitar kita. Yang kedua, membuka surat ataupun email yang diterima atau di print out jika itu melalui fax pada mesin fax. Jadi setelah diri sudah dipersiapkan dan juga alat kerja sudah lengkap, kita langsung membuka email yang berada di kantor kita, kemudian kita harus membaca setelah itu. Untuk yang ketiga, membaca dengan teliti surat reservasi yang melalui tamu dan harus dipahami secara detail. Nah, selain kita membaca, kita juga harus memahami tentang detail dari isi pesan dari tamunya itu sendiri. Untuk yang keempat, itu kita mengecek atau memeriksa ketersediaan kamar di hotel kita. Jadi setelah kita membaca email dari tamunya, hal yang selanjutnya kita harus lakukan ialah mengecek ketersediaan kamar. Apakah kamar yang dipesan oleh guestnya itu sendiri atau tamunya itu sendiri apakah tersedia pada tanggal yang ia inginkan ataupun tidak. Nah, misalkan jika tidak tersedia, kita bisa membalas email tamu dengan cara menawarkan penawaran yang lainnya atau penawaran jenis kamar yang lainnya kepada si calon tamu. Ya, untuk selanjutnya, jika pemesanan kamar tamu itu sudah tersedia pada tanggal yang ia inginkan, kita lanjut untuk memblok kamar pada conventional chart. Jadi untuk agar kamarnya yang dipesan oleh tamunya itu tidak terjual lagi. Kemudian untuk yang nomor 6, selanjutnya itu kita menyalin segala informasi ataupun secara detailnya tentang tamu yang memesan kamar di kita. Seperti form-form yang lainnya seperti reservation slip, reservation form, confirmation letter, reservation diary, expected arrival list ataupun expected departure list. Setelah kita memblok kamar di conventional chart. Kemudian untuk selanjutnya yaitu membuat surat kepastian ataupun confirmation letter. Nah, setelah kita menyalin segala informasi mengenai tamunya, kita akan membuat yang namanya confirmation letter. Confirmation letter itu ialah kita dari pihak hotel akan mengirimkan surat kepastian kepada tamu. Jadi kita kirimkan balik kepada tamunya sebagai tanda bahwa pemesanan yang dilakukan oleh tamunya itu sudah kita proses di hotel kita. Kemudian yang terakhir itu adalah mengarsipkan semua formulir. Jadi mengarsipkan di sini maksudnya adalah menjadikan satu semua formulirnya. Jadi agar mudah nanti ketika dia akan melakukan check-in ataupun akan melakukan sebuah amendment ataupun perubahan ataupun dia melakukan cancellation. Seperti itu. Baiklah, saya sekarang akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari form yang digunakan pada section reservasi. Untuk yang pertama, reservation form. Jadi reservation form ini adalah formulir yang selalu dipakai di reservation section. Fungsi dari reservation form ini ialah formulir yang berisikan tentang informasi mengenai tamu, dari nama tamu, tanggal kedatangan hingga keberangkatan, dan tipe kamar yang dia pesan. Bisa dilihat pada kolom bagian atas. Di sini digunakan untuk menulis nama tamu yang memesan kamar. Untuk number of nights itu ialah jumlah malam ketika dia menginap. Jadi berapa lama dia menginap itu ditulis sebagian number of night. Kemudian arrival date itu adalah
tanggal dari kedatangan tamu atau tanggal dari ketika tamu akan check-in di hotel kita. Kemudian untuk departure date itu merupakan tanggal dari keberangkatan tamu atau tanggal check-out-nya. Kemudian untuk flight details di bagian sini, flight details itu merupakan nomor pesawat yang digunakan oleh tamu ketika dia akan datang ke daerah atau ke suatu negara atau ke negara kita. Kemudian untuk arrival time itu merupakan waktu dari kedatangan tamunya. Bisa jadi waktu pesawatnya tiba ataupun dia waktu ketika dia tiba di hotel. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah room type. Room type di sini merupakan tipe kamar yang dipesan oleh tamu. Dan di bagian sini number of room itu merupakan jumlah kamar yang dipesan oleh tamu. Kemudian number of person merupakan jumlah orang yang akan menginap. Dan room rate adalah harga kamar per malamnya berapa. Kemudian home address itu merupakan alamat dari tamu yang memesan kamar. Untuk company ini yang 2 kolom di sini itu merupakan jika tamu melakukan pemesanan melalui perusahaan ataupun travel agent, 2 kolom ini itu diisi. Jadi yang di atas ini adalah nama dari travel agent ataupun company-nya. Yang di bawah di sini adalah alamat dari travel agent ataupun company-nya. Jika memang tamu melakukan pemesanan melalui travel agent ataupun company ataupun perusahaan. Selanjutnya di sini ada phone atau fax number. Jika tamu itu memesan kamar melalui travel agent ataupun company, di bagian sini itu adalah diisi nomor telepon dari perusahaan ataupun dari travel agentnya kalau dia memang melakukan pemesanan melalui travel agent dan perusahaan. Tapi kalau dia individual, jadi dia sendiri tanpa melalui perusahaan ataupun travel agent, fax ataupun di sini adalah nomor telepon dari tamunya sendiri. Kemudian method of payment. Method of payment-nya itu merupakan metode pembayaran yang dilakukan oleh tamu. Jadi dengan cara apa dia membayarnya? Apakah dengan cara credit card ataukah dengan cara cash? Itu bisa ditulis di bagian sini. Kemudian untuk kontak person, itu kontak person adalah orang yang bisa dihubungi. Biasanya kalau dia melalui travel agent, kontak person di sini adalah kontak dari tour leadernya atau jika dia bergrup ataupun pihak yang menginap di hotel di sini di kontak personnya. Jadi yang nomor yang memang bisa dihubungi. Kemudian untuk credit card number di sini itu merupakan nomor dari kartu kreditnya jika memang tamu melakukan pembayaran melalui kartu kredit. Untuk yang guaranteed booking di sebelah sini, guaranteed booking itu merupakan pemesanan yang ada jaminannya. Pemesanan kamar yang ada jaminan di situ maksudnya dia memesan kamar itu ada jaminan, misalnya dia sudah membayar lunas ataupun membayar setengah dari harga kamarnya ataupun hanya membayar 1 malam aja. Intinya dia memang sudah melakukan jaminan sebelum dia tiba di hotel. Untuk remarks di sini merupakan sama seperti special request atau permintaan khusus dari tamunya yang memang di luar dari fasilitas yang disediakan oleh hotel. Bisa ditulis di bagian remarks ini. Kemudian reservation number itu merupakan nomor dari surat reservasinya. Untuk taken by sebelah sini itu merupakan reservasi yang menangani pemesanan kamarnya atau yang memproses reservasi ini. Kemudian date ini adalah tanggal dari kalian menerima semua reservasi yang ada yang kalian tulis di sebelah sini. Oke, untuk selanjutnya ialah reservation slip. Jadi untuk reservation slip dan reservation form fungsinya memang hampir sama. Jadi isinya itu tentang informasi mengenai tamunya. Tapi ini lebih sedikit informasinya karena zaman dulu itu pemesanannya melalui telepon. Jadi agar cepat ketika pengisiannya. Makanya bagian sini informasinya lebih sedikit atau yang informasi yang lebih penting saja diisi di sini. Jadi untuk di sini ada namanya,
Kemudian FLT time di sini merupakan singkatan dari flight time-nya atau waktu dari kedatangan pesawatnya. Kemudian ARR merupakan singkatan dari arrival dan DEP merupakan singkatan dari departure. PAX merupakan jumlah orang yang menginap, berapa orang, dan pada bagian sini merupakan jenis dari kamar yang tersedia di hotel. Remarks seperti yang saya sudah jelaskan tadi merupakan special request dari tamunya, dan di bagian sini merupakan nama dari reservasi yang memproses reservasinya. Oke, untuk selanjutnya itu adalah conventional chart. Conventional chart merupakan formulir yang digunakan untuk mengecek ketersediaan kamar. Jadi sebelum kita mengiyakan dari pemesanan tamu, hal yang pertama harus kita lihat adalah conventional chart ini sendiri. Jadi di sini bisa kita lihat di bagian sini adalah bulannya, di bagian sini adalah tahun. Jadi untuk conventional chart itu dibuatnya per bulan. Untuk angka di bagian sini ini merupakan tanggal dalam satu bulannya. Di bagian sini adalah tipe kamarnya, dan di sebelah sini adalah nomor kamarnya. Jadi kenapa ini yang paling pertama kita lihat? Karena bisa kita lihat misalnya sekarang bulannya bulan September. Bisa kita lihat kalau tamunya ingin memesan kamar pada bulan 16. Apakah di sini di bulan 16 itu sudah masih tersedia kamarnya ataupun enggak? Bisa kita lihat di sini. Kalau misalnya sudah tidak bisa dipesan lagi ataupun sudah tidak tersedia, di bagian sini akan ada blok atau kita sudah ngebloknya. Jadi untuk memblok kamarnya nanti akan saya jelaskan untuk cara pengisiannya. Jadi ini saya jelaskan secara umumnya saja dulu. Nah, untuk selanjutnya itu adalah confirmation letter atau surat kepastian. Jadi setelah kita mengisi segala formulir yang ada di hotel, kita akan mengirimkan confirmation letter ini ke tamu. Jadi untuk di bagian sini, ini adalah tanggal kita membuat confirmation letternya. Misalnya kalau sekarang tanggal 10, jadi diisinya di sini tanggal 10 September tahun 2020. Tergantung kalian tanggal berapa kalian membuat confirmation letternya. Untuk pada kolom di bagian sini, di sini adalah nama dari tamu yang akan kita kirimkan confirmation letternya. Untuk yang di bawahnya ini address atau company. Jadi di sini bisa alamat dari tamu yang memesan kamar ataupun nama perusahaan dari tamunya. Kalau misalkan dia memang memesannya melalui perusahaan. Kemudian di sini product fax-nya juga di sini adalah nomor telepon dari si pemesan atau tamunya. Dan di sini adalah email dari tamunya. Kemudian untuk kolom bagian bawah sini, ini adalah confirmation number. Itu merupakan nomor konfirmasinya. Di bawahnya di sini ada guest name. Di sini merupakan nama dari tamunya. Kemudian di bawah sini ada total person, merupakan jumlah orang yang menginap, ada berapa orang. Room type, ada tipe kamar, ada harga kamar, ada tanggal kedatangan, ini tanggal keberangkatan, dan juga ada special request atau permintaan khusus dari tamunya. Kemudian untuk bagian sini, ini ada airport pick up by. Jadi kalau misalnya tamu itu ingin menerima pelayanan penjemputan ke bandara, di bagian sini kalian harus isi siapa yang akan menjemputnya ke bandara. Untuk yang di sini itu ada flight details-nya. Adalah nomor dari pesawat yang digunakan oleh tamunya. Kemudian flight time adalah waktu dari pesawatnya tiba. Credit card number adalah nomor dari kartu kreditnya. Expired date merupakan kartu kadaluarsa dari kartu kreditnya. Kemudian departing to merupakan tujuan selanjutnya dari tamunya, jika memang tamunya mengisikan informasi tersebut. Kemudian pada bagian bawah sini merupakan nama dari reservasi yang memproses confirmation letternya. Nah, untuk selanjutnya itu ialah reservation diary. Untuk reservation diary itu merupakan laporan yang memang ditulis oleh reservasi setiap harinya. Jadi pada bagian sini bisa ditulis hari, di bagian date sini merupakan tanggalnya, dan pada bagian sini merupakan nomor dari reservasinya.
Pada bagian sini itu tanggal kedatangan dari tamunya. Bagian sini adalah nama dari tamunya. Kemudian bagian sini itu merupakan jumlah orangnya berapa yang menginap. Bagian sini adalah nomor kamar yang dia dapatkan. Jadi nomor kamarnya nomor berapa. Kemudian yang selanjutnya itu room type, itu merupakan tipe kamar yang dipesan oleh tamunya. Kemudian untuk rate itu adalah harga kamarnya. Untuk yang length of stay itu adalah jumlah malamnya atau berapa lama dia menginap di hotel. Kemudian untuk remarks itu merupakan special request-nya. Jadi hampir sama dengan formulir yang sebelumnya, jadi tinggal kita kopas saja. Dan di sini adalah reservasi yang memproses reservation diary-nya. Nah, untuk selanjutnya di sini merupakan expected arrival list, yang dimana expected arrival list ini merupakan daftar perkiraan tamu yang akan datang atau perkiraan tamu yang akan check-in. Jadi di sini maksudnya date di sini ada tanggalnya merupakan di tanggal tersebut ada berapa orang sih yang akan check-in. Jadi hanya perkiraan saja. Kemudian untuk yang room number merupakan nomor kamarnya, yang di sini adalah nama belakang dari tamunya. Yang sebelah sini itu adalah nama depan dari tamunya. Kemudian yang number of pax itu merupakan jumlah orang yang menginap, yang dewasa berapa, yang anak-anak berapa. Kemudian untuk room rate di sini itu merupakan harga kamarnya, dan flex number garing time itu merupakan nomor penerbangan yang sama kayak flight details tadi, dan juga waktu kedatangan dari pesawatnya tersebut. Kemudian pick up by di sini adalah yang menjemput ke bandara siapa jika memang tamunya meminta layanan penjemputan ke bandara. Kemudian remarks di sini sama dengan special request yang saya jelaskan tadi. Kemudian prepare by di sini adalah nama dari petugas reservasi yang memproses expected arrival list ini. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang expected departure list. Untuk yang expected departure list merupakan daftar perkiraan keberangkatan tamu atau daftar perkiraan tamu yang akan check out. Jadi sama dengan expected arrival list-nya. Jadi pada tanggal di sini diisi pada tanggal berapa, pada tanggal tersebut kira-kira ada berapa tamu sih yang akan check out atau yang akan berangkat. Untuk bagian sini ini merupakan nomor dari registrasi atau registration number-nya. Kemudian yang selanjutnya itu room number, nomor kamar. Bagian sini adalah nama belakang dari tamunya, nama depan dari tamunya. Kemudian di bagian sini merupakan jumlah orang yang menginap, yang dewasa dan juga anak-anak. Kemudian nomor penerbangan. Nah, untuk nomor penerbangan di sini, jika tamunya itu menginginkan pelayanan untuk pengantaran ke bandara ketika dia check out, untuk nomor penerbangannya baru diisi. Kalau misalkan dia hanya meminta pelayanan untuk penjemputan saja, untuk flight number-nya di sini itu dikosongkan. Sekalipun pada arrival list itu flight number-nya diisi, tapi di sini dikosongkan saja. Kemudian untuk departing to, di sini itu diisi tujuan selanjutnya tamunya kemana setelah dari hotel. Kemudian untuk drop by itu adalah jika tamunya meminta layanan pengantaran ke bandara. Jadi ini diantar oleh siapa. Kemudian remarks-nya di sini adalah special request dari tamunya atau permintaan dari tamunya. Kemudian di bagian sini merupakan reservasi yang melakukan proses pengisian dari expected departure list-nya. Nah, untuk sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk pengisian dari formulir yang ada di reservasi. Nah, untuk yang pertama sesuai dengan teks atau email yang diterima oleh reservasinya, bisa dilihat di bagian samping layarnya. Itu merupakan contoh email yang diterima yang merupakan contoh pemesanan kamar individual. Nah, jadi untuk full name di sini merupakan nama dari tamunya. Nama tamunya merupakan Derry Huang. Untuk penulisan nama itu kita nama belakang duluan.
jadi menjadi Huang D. Dan jangan lupa juga diisikan gelarnya, atau dia Mister ataupun Mrs ataupun Miss. Nah, kemudian untuk number of night-nya bisa kita baca dia menginap dari tanggal 2 Desember sampai dengan 10 Desember. Jadi itu berapa malam? 2 ke 3 itu lewat 1 malam, 3 ke 4 itu lewat 1 malam, 4 ke 5 lewat 1 malam, 5 ke 6 lewat 1 malam, 6 ke 7 lewat 1 malam, 7 ke 8 lewat 1 malam, dan 7 ke 8 lewat 1 malam, 8 ke 9 lewat 1 malam, dan 9 ke 10 lewat 1 malam. Berarti totalnya ialah 9 malam. Jadi pada kolom number of night kita tulis 9. Kemudian arrival date bisa dilihat di sana dia akan datang pada tanggal 2 Desember. Jadi kita tulis di sini Desember 2 seperti ini. 2020. Dan departure date itu kita isi Desember tanggal 10 tahun 2020. Kemudian untuk flight details bisa kita lihat apakah dia di sini menyertakan nomor penerbangannya. Bisa dilihat pada bagian bawah itu ada tulisan with flight number GA707. Berarti di sini flight detailsnya adalah GA707. Kemudian arrival time di sebelumnya itu ada tulisan 12:00 PM. Jadi untuk arrival time-nya bisa ditulis itu. Kemudian untuk room type-nya atau tipe kamar yang dia pesan adalah, bisa dilihat di bagian sini, dia itu memesan kamar tipenya adalah suite room. Kemudian number of room-nya dia, karena dia dengan teman, jadi itu hanya 1 kamar saja. Kemudian number of person, dari Huang dengan temannya berarti hanya 2 orang. Room rate-nya bisa kita isikan sesuai dengan harga yang dipakai oleh pihak hotel. Jadi saya tulis di sini 1 juta per night atau per malamnya. Untuk home address, di sini dia tidak menyertakan home address-nya, cuma bagian atas dia tulis Melbourne. Jadi kemungkinan itu adalah address dari si Mr. Derry Huang. Kemudian karena dia ini adalah pemesanannya individual atau tanpa melalui company dan juga travel agent, jadi pada bagian sini kita kosongkan. Dan untuk phone dan juga fax numbernya bisa kita lihat di sini dia menyertakan nomor teleponnya. Bisa ditulis langsung ya. Untuk method of payment-nya, dia bilang akan membayarnya ketika dia sampai di bagian hotel. Jadi kita tulis cash. Credit card number tidak ada. Untuk kontak person bisa kita tulis alamat email dari si Mr. Derry Huang. Untuk guaranteed booking, karena dia di sini tidak menggunakan jaminan apapun ketika memesan, jadi di sini kita kosongkan. Untuk remarks bisa kita gunakan suite room with a good view and pick up service. Jadi di sini artinya dia meminta kamar yang dengan pemandangan yang bagus dan juga layanan untuk penjemputan ke bandara.
Jadi bisa digunakan itu. Untuk reservation number-nya bisa ditulis 01 dan taken by-nya itu adalah nama yang memproses reservasinya, jadi nama saya. Dan untuk tanggalnya, tanggal sekarang saya tulis tanggal 10 Oktober tahun 2020. Jadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu reservation slip. Nah, jadi ketika kalau kalian sudah menulis reservation form, jadi kalian itu bisa tinggal kopas saja dari reservation form ke formulir-formulir yang lainnya, atau hanya bisa tinggal melihat dari formulir reservasinya saja. Jadi reservation slip di sini name-nya sama Mr. Huang Dery, bisa ditulis Dery ataupun disingkat. FLT time itu sama dengan arrival time-nya, jadi 12.00 PM. ARR itu merupakan arrival date-nya, jadi di sini ditulis Desember 2020, 2 Desember 2020, dan departure itu Desember 2020. PAX jumlahnya 2 orang, dan dia memesan kamar tipe suite, bisa ditulis bagian sini. Untuk remarks-nya bisa makan semua. Suite room with a good view and pick up service to the airport. Seperti biasa di bagian sini merupakan reservasi yang memproses reservasinya. Untuk conventional chart di bagian sini itu disesuaikan dengan tanggal tamu akan menginap. Jadi dia akan menginap tanggal 2 Desember. Jadi pada bagian month-nya di sini ditulis Desember. Dan tahunnya 2020. Untuk tipe kamarnya bebas karena di sini kosong. Jadi saya tulis bagian pertama saja. Kamarnya bisa ditarik garis seperti ini, jadi tengah-tengahnya dicari ya, antara kotak yang di 2 dan 10 seperti ini. Untuk bagian atas itu adalah nama tamunya, jadi tulisannya Huang Dery. Pada bagian bawahnya adalah jumlah orang yang menginap dan metode pembayarannya, jadi pakai personal account dan jumlah orangnya, jadi 2 PAX seperti itu. Segitu saja. Oke, jadi untuk yang confirmation letter pada bagian sini kita tulis misalkan kalian tanggal pembuatannya yaitu tanggal 10 Oktober. Misal ya, jadi di sini tulisnya 10 Oktober tahun 2020. Kemudian bagian sini adalah tujuannya ke siapa. Jadi di sini ditulis nama tamunya, Mr. Huang Dery. Kemudian address-nya kita bisa tulis Melbourne karena dia menulis address-nya kan juga. Kemudian di sini nomor teleponnya 6149048 6869. Kemudian emailnya huangtang@gmail.com. Kemudian untuk confirmation number-nya bebas ya, saya tulis 01 saja. Guest name-nya Mr. Huang D, total person-nya 2. Jadi bisa kita langsung kopas dari formulir reservasinya saja. Tipe kamar itu suite, room rate-nya 1 million atau 1 juta per night. Arriving date-nya 12 tahun 2020 sampai dengan
10/12 tahun 2020. Special requestnya dia room with a good view and pickup service. Kemudian Ever Pickup Bay-nya bisa kalian tulis hotel drivers. Kemudian flight detailsnya GA 707, flight time-nya jam 12 PM. Credit card number-nya nggak ada, kosong. Dan di sini juga dia tidak tertera tujuannya kemana selanjutnya, jadi dikosongkan saja. Di sini nama dari reservasinya. Oke, selanjutnya itu adalah reservation diary. Jadi untuk pada D-nya di sini adalah harinya. Jadi pada tanggal 10 Oktober itu harinya adalah hari Sabtu. Jadi kita menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi Saturday. Date-nya tanggal 10 Oktober 2020. Kemudian reservation number, karena tadi di bagian reservation form kita tulis 01, jadi bagian sini kita tulis 01. Date arrival-nya tanggal 2 bulan 12 tahun 2020. Name dari guest-nya adalah Mr. Wang D. Jumlah person-nya 2. Room number-nya sesuaikan dengan conventional chart-nya. Di nomor berapa kalian memblok kamar di conventional chart-nya sesuaikan. Jadi karena saya ngeblok kamarnya di 105, jadi room number-nya saya tulis 105. Room type-nya itu adalah suite. Kemudian rate-nya adalah per night. Length of stay itu adalah 9 malam. Dan remarks-nya adalah room with a good view and pickup service. Kemudian pada bagian bawah ditulis nama dari reservasi yang memproses reservation diary-nya. Itu saja. Nah, untuk selanjutnya itu adalah expected arrival list. Jadi di sini banyak sekali siswa-siswa yang keliru pada penulisan date-nya. Jadi karena tadi kebanyakan nulis tanggalnya itu adalah tanggal 10 Oktober, tapi di sini kita tidak tulis tanggal 10 Oktober ya, tapi tanggal tamunya check-in. Bisa dicek di soalnya. Tanggal tamunya check-in itu adalah tanggal 2 Desember. Jadi kita di sini tulis tanggal 2 Desember juga. Seperti itu. Jadi tanggal tamunya check-in. Jadi tanggal segitu ada berapa tamu sih yang check-in, seperti itu. Untuk room number-nya konsisten juga. Kalau yang tadi saya tulis 105, di sini juga saya tulis 105. Last name-nya itu merupakan Huang dan first name-nya adalah Derry. Adult-nya itu 2 orang. Kemudian room rate-nya adalah harga kamarnya per night-nya. Kemudian flight number-nya GA 707. Waktunya 12:00 PM. Pick up by hotel driver. Dan remarks-nya disamakan semua. Jadi room with a good view and pick up service. Dan di sini adalah nama dari reservasi yang memproses expected arrival list-nya. Nah, jadi ini untuk yang terakhir itu adalah expected departure list. Jadi kalau yang tadi itu adalah tanggal dari tamunya check-in, nah sekarang adalah tanggal dari tamunya check-out. Jadi di sini saya tulis tanggal 10 Desember tahun 2020. Nomor registrasi itu bisa dikosongkan karena ini tergantung dari nomor registrasi ketika dia check-in. Kemudian room number-nya sama 105. Shionenya sama Huang Derry. Di sini adult-nya ada 2. Flight number-nya ingat dikosongkan. Di sini juga dikosongkan karena tidak ada
informasi mengenai hal itu di sini juga dikosongkan dan remarksnya juga dikosongkan. Kok bisa dikosongkan? Nah, karena ini mengenai ketika dia check out, makanya di sini dikosongkan. Karena untuk yang di arrival listnya itu adalah special request ketika dia check innya saja, kecuali kalau dia meminta layanan pengantaran ke bandara, remarksnya di sini baru diisi layanan pengantaran ke bandara, seperti itu. Jadi itunya saja dikosongkan. Di bagian bawah adalah nama dari reservasi yang memproses reservasinya, seperti itu.